Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu Retno Tri Handayani SE MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 2, serta teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Reca Octavia 2019-12-188 selaku moderator dan anggota dari kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai penyusunan laporan keuangan konsolidasi antara induk perusahaan dan anak perusahaan yang beranggotakan Tegar Aji Nur Cahyo 2019-12-091, Putri Nur Aini 2019-12-166, Ristia Rifanka 2019-12-169, Endah Hanifa Melati 2019-12-170, Sita Dwi Savitri 2019-12-181, dan saya sendiri Reca Octavia 2019-12-188, dan yang terakhir Nur Yakiyatun Nikmah 2019-12-201. Yang pertama akan dipresentasikan oleh Tegar. Yang pertama yaitu tujuan pembelajaran. Yang pertama, mampu menjelaskan penyusunan laporan keuangan konsolidasi antara induk perusahaan dengan anak perusahaan. Yang kedua, mampu menjelaskan penyusunan laporan keuangan konsolidasi menggunakan metode equity. Yang ketiga, mampu menjelaskan penyusunan laporan keuangan konsolidasi menggunakan metode cost. Yang terakhir, mampu menjelaskan mengenai pengungkapan disclosure dalam laporan keuangan konsolidasi. Yang pertama, penyusunan laporan keuangan konsolidasi antara induk anak perusahaan. Penyusunan laporan keuangan konsolidasi merupakan suatu keharusan bagi induk perusahaan pada setiap akhir periode akuntansi. Ini dengan standar akuntansi keuangan dalam PSAK nomor 4 pasal 19 yang menyatakan bahwa suatu induk perusahaan yang memiliki baik langsung maupun tidak langsung melalui anak perusahaan lebih dari 50% saham berhak suara pada perusahaan lain harus menyajikan laporan keuangan konsolidasi. Karena adanya keharusan itulah, induk perusahaan harus menyusun laporan keuangan konsolidasi yang menggabungkan laporan keuangan induk dengan laporan keuangan seluruh anak perusahaan yang dikendalikannya. PSAK nomor 4 paragraf 6 membuat perkecualian dengan menyatakan bahwa anak perusahaan tidak perlu dikonsolidasi apabila yang pertama, apabila pengendalian dimaksudkan untuk sementara karena saham anak perusahaan dibeli dengan tujuan untuk dijual atau dialihkan dalam jangka pendek. Anak perusahaan dibatasi oleh suatu restriksi jangka panjang sehingga mempengaruhi secara signifikan kemampuannya dalam mentransfer dana kepada induk perusahaan. Yang kedua, penyusunan laporan keuangan konsolidasi dengan menggunakan equity. Penyusunan laporan keuangan konsolidasi dengan menggunakan metode equity harus memperhatikan pengaruh perubahan modal anak perusahaan terhadap hak perusahaan. Dengan demikian, ada beberapa rekening yang perlu diperhatikan yang terkena pengaruh perubahan modal anak perusahaan. Di antaranya adalah yang pertama, rekening investasi saham pada perusahaan. Rekening ini akan berubah jumlahnya apabila anak perusahaan melaporkan adanya laba, rugi, atau pembagian dividen. Yang kedua, rekening kas yang akan berubah jumlahnya apabila induk perusahaan menerima pembagian dividen anak atau mengadakan pembelian saham milik anak perusahaan. Yang ketiga, rekening piutang dividen dari anak perusahaan. Rekening ini timbul karena anak perusahaan mengumumkan dividen tetapi belum dibayar. Rekening ini harus dihapuskan. Yang keempat, rekening laba yang ditahan induk perusahaan. Rekening ini akan berubah jumlahnya apabila anak perusahaan melaporkan adanya laba atau rugi. Di samping itu, rekening ini dapat pula berubah karena adanya laba atau rugi milik induk perusahaan sendiri. Yang terakhir, rekening laba yang ditahan anak perusahaan. Rekening ini berubah jumlahnya apabila laba, rugi, atau dividen pada anak perusahaan sendiri.
Contoh dari ilustrasinya adalah pada awal tahun 1903, PT Alam membeli 2.250 lembar saham dari 2.500 lembar saham yang beredar milik PT Merpati dengan total pembayaran 15 juta DPR tunai. Pada saat pembelian saham tersebut, posisi keuangan milik kedua perusahaan bisa dilihat lebih jelasnya di halaman 303. Kemudian, dari kedua perusahaan yang berafiliasi tersebut beroperasi dengan melakukan usahanya masing-masing. Data usaha dari tahun tersebut yaitu untuk PT Elang laba rugi usaha tahun 19 X3 yaitu 3.500.000, untuk PT Merpati 10 juta. Dividen yang dibagikan 50% tunai di PT Elang yaitu 1 juta, untuk PT Merpati adalah 5 juta. Berdasarkan data tersebut, PT Elang akan membuat pencatatan dengan menggunakan metode equity sebagai berikut. Yang pertama, mencatat transaksi pembelian 2.210 lembar saham milik PT Merpati dengan total pembayaran 15 juta dengan jurnal investasi saham PT Merpati di debit 15 juta dengan kas di kredit 15 juta. Yang kedua yaitu pada akhir tahun mengakui hak atas laba anak perusahaan sebesar 90% dikali 10 juta, yaitu 9 juta. Jurnal yang dibuat adalah investasi saham PT Merpati di debit 9 juta, kemudian laba PT Merpati di kredit 9 juta. Yang ketiga, untuk mencatat adanya hak atas pembagian dividen dari anak perusahaan tersebut 90% dikali 5 juta yaitu 4.500.000, dibayar tunai 50% dan bentuk piutang 50% dengan jurnal kas di debit 2.250.000, kemudian piutang dividen pada PT Merpati di debit 2.250.000. Lalu kreditnya adalah investasi saham PT Merpati 4.500.000. Yang keempat, mencatat rugi usaha PT Elang sendiri sebesar 3.500.000 dengan jurnal laba yang ditahan di debit 3.500.000, kemudian kredit rugi usaha 3.500.000. Kemudian yang kelima adalah mencatat pembagian dividen kepada para pemegang saham PT Elang sebesar 1 juta dengan dibayar tunai 50% dan sisanya sebagai hutang dividen. Dengan jurnal laba yang ditahan di debit 1 juta, kemudian kas di kredit 500.000, hutang dividen di kredit 500.000. Setelah PT Elang hidup perusahaan jurnal dia hanya rekening berhubungan dengan konsolidasi dengan rekening adalah yang pertama, rekening kas PT Elang akan berubah menjadi 16 juta dikurangi 15 juta ditambah 2.250.000 dikurangi 500.000, yaitu 2.750.000 dikurangi dengan ruginya yaitu 3.500.000, maka hasilnya adalah 7.500.000, yaitu rugi. Lalu rekening kas PT Merpati akan berubah menjadi 7 juta ditambah dengan 10 juta dari laba, yaitu adalah 17 juta. Kemudian dikurangi dengan dividen sebesar 2.500.000, maka saldo akhirnya adalah 14.500.000. Yang kedua adalah rekening investasi saham PT Merpati yang berubah menjadi saat pembelian adalah 15 juta, lalu pengakuan laba sebesar 9 juta, lalu pembagian dividen adalah 4.500.000, maka saldo akhirnya adalah 19.500.000.
Yang ketiga, piutang dividen pada PT Merpati sebesar 2.250.000. Piutang pada anak perusahaan ini harus dihapuskan atau dieliminasi. Tetapi jika piutang dividen kepada pihak luar tidak perlu dieliminasi. Demikian pula jika timbul hutang dividen yang timbul pada PT Merpati sebesar 2.500.000. Yang keempat, rekening laba yang ditahan. A. Rekening laba yang ditahan pada PT Elang akan berubah menjadi saldo awal saat pemilikan 6 juta, rugi usaha 3.500.000, pengakuan laba dari PT Merpati 9 juta, pembagian dividen 1 juta, saldo akhir menjadi 10.500.000. B. Rekening laba ditahan pada PT Merpati akan berubah menjadi saldo awal saat pemilikan 2.500.000, laba usaha 10 juta, pembagian dividen 5 juta, saldo akhir jadinya 7.500.000. Setelah menghitung rekening yang mengalami perubahan dalam proses konsolidasi, kemudian PT Elang sebagai induk perusahaan membuat laporan keuangan konsolidasi. Berikut adalah kertas kerja, jurnal eliminasi, dan neraca konsolidasi antara PT Elang sebagai induk perusahaan dan PT Merpati sebagai anak perusahaan. Biar lebih jelasnya bisa dilihat di halaman 306. Setelah kertas kerja penyusunan neraca konsolidasi dibuat oleh PT Elang sebagai induk perusahaan, kemudian membuat jurnal eliminasi transaksi antara induk perusahaan dengan anak perusahaannya. Yang pertama itu menghapuskan transaksi hutang piutang dividen antara induk perusahaan dan anak perusahaan sebesar Rp2.250.000 dengan jurnal hutang dividen pada induk PT Merpati didebit sebesar Rp2.250.000. Kemudian piutang dividen pada anak PT Elang sebesar Rp2.250.000 dikredit. Yang kedua yaitu menghapuskan hak kepemilikan aktiva bersih anak perusahaan oleh induk perusahaan dengan jurnal model saham PT Merpati sebesar Rp11.250.000 didebit, agio saham PT Merpati sebesar Rp2.700.000 didebit, laba yang ditahan PT Merpati sebesar Rp6.750.000 dan investasi saham PT Rp19.500.000 dikredit. Kemudian ada kelebihan nilai buku di atas harga pokok atau KNBD sebesar Rp1.200.000 dikredit. Setelah jurnal eliminasi dibuat, kemudian membuat neraca konsolidasi. Dalam neraca tersebut tampaklah bahwa hak minoritas atau hak anak perusahaan disajikan tersendiri dan terpisah dari induk. Berikut ini merupakan laporan neraca konsolidasi antara PT Elang sebagai induk perusahaan dan PT Merpati sebagai anak perusahaannya. Bisa dilihat di halaman 308, aktiva lancar kas sebesar Rp13.750.000, persediaan 8 juta, jumlah aktiva lancarnya yaitu Rp21.750.000. Dan untuk aktiva tetapnya sebesar 25 juta. Untuk total aktiva sendiri yaitu Rp46.750.000. Pada sisi hutang dagang sebesar Rp7.600.000, hutang dividen sebesar Rp750.000. Untuk jumlah hutangnya Rp8.350.000, KNBDHP sebesar Rp1.200.000. Model untuk hak induknya yaitu ada model saham sebesar 20 juta, agio saham sebesar 4.400.000,
Laba yang ditahan sebesar 10.500.000. Totalnya yaitu Rp34.900.000. Yang kedua, pada hak anak, modal sahamnya sebesar Rp1.250.000, agio saham Rp300.000, dan laba yang ditahan sebesar Rp750.000. Totalnya Rp2.300.000. Dan untuk total hutangnya Rp46.750.000. Selanjutnya, pada penyusunan laporan keuangan konsolidasi dengan menggunakan metode cost, penyusunan laporan keuangan konsolidasi atau neraca konsolidasi antara anak perusahaan dengan perusahaan dengan menggunakan metode cost harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, rekening investasi saham pada anak perusahaan tidak mengalami perubahan jumlahnya. Hal ini disebabkan karena adanya perubahan modal anak perusahaan akibat adanya laba, rugi, atau pembagian dividen tidak mempengaruhi rekening investasi tersebut, atau dengan kata lain, induk perusahaan tidak menyesuaikan rekening investasinya. Yang kedua, laba atau rugi dari anak perusahaan baru akan diakui oleh induk perusahaan sebesar persentase pemilikannya pada saat akan disusun neraca konsolidasi dengan melalui rekening. Di kertas konsolidasi. Yang ketiga, penghapusan atau eliminasi terhadap rekening-rekening modal saham, agio saham, dan laba yang ditahan anak perusahaan berdasarkan pada jumlah awal atau saldo awal tahun atau saldo awal pada pemilikan. Prosedur-prosedur yang lain dalam penyusunan neraca konsolidasi persis sama dengan metode equity yang telah dibahas. Adapun kertas kerja penyusunan neraca konsolidasi, jurnal eliminasi, dan neraca konsolidasi dengan menggunakan metode cost akan tampak dalam pembahasan berikut ini. Contohnya dalam metode equity di muka. Yang pertama, anak perusahaan membagikan dividen sebesar 5 juta dan akan diakui oleh induk perusahaan sebesar 90% dikali 5 juta sama dengan 4.500.000 dibayar tunai 50% dan sisanya piutang. Jurnalnya sebagai berikut, kas berada di debit 2.250.000, piutang dividen di debit 2.250.000, dan pendapatan dividen 4.500.000 di kredit. Yang kedua, mencatat rugi usahanya sendiri sebesar 3.400.000 dengan jurnal laba ditahan 3.500.000 di debit dan rugi usaha 3.500.000 di kredit. Yang ketiga, mencatat pembagian dividen kepada pemegang saham milik PT Elang sendiri dengan jurnal sebagai berikut: laba ditahan 1 juta di debit, kas 500.000 di kredit, hutang dividen 500.000 di kredit. Setelah dibuat jurnal-jurnal di atas, maka rekening milik induk perusahaan dan anak perusahaan yang mengalami perubahan adalah: yang pertama, rekening kas. 1. Saldo kas akhir milik PT Elang sebesar 750. Yang kedua, saldo kas akhir milik PT Merpati sebesar 14.500.000. Yang kedua, rekening baru yang timbul adalah piutang dividen pada Merpati sebesar 2.250.000 pada buku PT Elang dan rekening hutang sebesar 500.000 pada pembukuan PT Merpati.
Juga timbul rekening hutang dividen sebesar 2.250.000. Dari jumlah ini yang akan dieliminasi sebesar 2.250.000. Setelah dibuat jurnal di atas, maka rekening milik induk perusahaan dan anak perusahaan yang mengalami perubahan adalah yang ketiga, rekening laba yang ditahan. Saldo rekening laba yang ditahan pada PT Elang sebesar saldo awal pada pemilikan 6 juta rupiah. Rugi usaha tahun 1900 3.400.000, pendapatan dividen dari anak perusahaan 100, pembagian dividen sebesar 1 juta 1.900 X3 sebesar 6 juta rupiah. Saldo akhir laba yang ditahan akhir PT Merpati sebesar 7.500.000. Yang keempat, timbul rekening baru yaitu laba yang ditahan untuk induk sebesar prosentase pemilikan induk dikalikan kerugian laba yang ditahan anak sejak dimiliki oleh induk. Sebesar 90% dikali 7.500.000 dikurangi 2.500.000 sama dengan 4.500.000. Langkah berikutnya adalah membuat kertas kerja, jurnal eliminasi, dan neraca konsolidasi dengan menggunakan metode COS. Laporan keuangan pada PT Elang dan perusahaan anaknya PT Merpati kertas kerja, penyusunan neraca konsolidasi bisa dilihat di halaman 311. Kemudian membuat jurnal eliminasi sebagai berikut. Yang pertama, menghapuskan hutang piutang dividen antara induk perusahaan dengan anak perusahaan dengan jurnal eliminasi hutang dividen PT Elang didebit sebesar 2.250.000. Piutang dividen pada PT Merpati dikredit sebesar 2.250.000. Yang kedua, menghapuskan hak pemilikan atau controlling interest induk perusahaan terhadap anak perusahaan dengan jurnal eliminasi. Modal saham PT Merpati didebit sebesar 11.250.000, agio saham PT Merpati sebesar 2.700.000, laba yang ditahan PT Merpati didebit sebesar 2.250.000. Kemudian investasi saham PT Merpati dikredit sebesar 15 juta, KNBD HP dikredit sebesar 1.200.000. aktif Rp150.000. Aktiva tetap sebesar 20. Jadi total aktifanya Rp40.750.000. Hutang dagang sebesar 7.600.000. Hutang dividen sebesar 750. Jumlah hutangnya 8.350. KNBDHP sebesar 1.200.000. Modal. Yang pertama adalah induk. Modal saham sebesar 20 juta. Agio saham sebesar 4.400.000. Laba yang ditahan sebesar 10.500.000. Jadi jumlahnya Rp34.900.000. Yang kedua adalah anak. Modal saham sebesar 1.250.000. Agio saham sebesar 300.000. Laba yang ditahan sebesar 750. Jumlahnya 2.300.000. Total hutang dan modal sebesar Rp46.750.000. Pengungkapan disclosure.
laporan keuangan konsolidasi. Laporan keuangan konsolidasi harus disajikan secara lengkap, artinya berbagai informasi penting yang berhubungan dengan induk dan anak perusahaan sebagai satu grup perusahaan yang diungkapkan dalam laporan keuangan konsolidasi. Akuntansi keuangan atau SAK dalam PSAK nomor 4, paragraf 17, 18, dan 20